Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Ibu akan membahas contoh teks negosiasi. Sebelum memulai, marilah kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan pemahaman dalam menerima materi pelajaran. Pembelajaran teks negosiasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menganalisis isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. 2. Mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. 3. Mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan atau penutup, dan kebahasaan. Serta 4. Menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis. Apabila memperhatikan kembali contoh-contoh teks negosiasi pada uraian sebelumnya, tampak bahwa percakapan di dalamnya berisi adu tawar yang kemudian berujung pada kesepakatan atau ketidaksepakatan. Istilah lain dari adu tawar keinginan itu adalah negosiasi. Adu tawar negosiasi ternyata sering terjadi dalam berbagai kesempatan. Bahkan dapat dikatakan bahwa ketika berhubungan dengan orang lain, kita tidak bisa lepas dari proses negosiasi dalam bentuk dan tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Di dalam pergaulan sehari-hari, kecakapan bernegosiasi sangat diperlukan. Dalam contoh-contoh terdahulu, kecakapan bernegosiasi diperlukan untuk menentukan tempat belajar kelompok, memilih tujuan wisata, memilih ketua kelas atau ketua OSIS dalam kehidupan yang lebih luas. Kecakapan tersebut diperlukan dalam pergaulan masyarakat, bidang pekerjaan, dan kehidupan bernegara. Dalam bidang-bidang tersebut banyak sekali kegiatan yang harus diselesaikan melalui negosiasi. Amati teks berikut contoh negosiasi. Sansan, maaf Bu, bisa meminta waktunya sebentar. Bu Lita, ada apa San? Sansan, saya ingin mengajukan cuti kerja. Bu Lita, oh iya, pasti karena kehamilanmu itu kan? Sansan, betul Bu. Bu Lita, sudah berapa bulan kandungannya? Sansan, sudah 8 bulan Bu. Bu Lita, kan masih sebulan lagi. Nanti saja kalau sudah dekat waktunya lahir. Sansan, sudah terasa berat Bu. Lagi pula untuk jaga-jaga khawatir waktunya di luar dugaan. Bu Lita, begini saja. Bagaimana kalau menunggu 2 minggu lagi supaya nanti cutinya lebih panjang setelah melahirkan? Sekarang bekerja dulu ya. Bekerjanya jangan yang berat-berat. Pilih-pilih. Sansan, maaf ya Bu, memang Ibu memberi waktu cutinya berapa lama? Bu Lita, 3 bulan cukup kan? Sansan, iya saya kira cukup, mudah-mudahan selama itu saya dan si bayi nanti sudah sehat dan kuat lagi. Bu Lita, ya, tapi sekarang kamu jangan dulu cuti, nunggu 2 minggu lagi lah, karena memang Ibu sangat membutuhkan tenaga kamu. Jangan khawatir kecepatan lahir. Ibu juga sudah pengalaman dalam masalah itu. Ibu kan sudah 2 kali melahirkan. Sansan, mudah-mudahan ya Bu, terima kasih atas kebaikan Ibu. Teks tersebut merupakan suatu bentuk percakapan antara dua tokoh yakni Sansan dan Bu Lita. Di dalamnya terdapat tawar-menawar antara Sansan dan Bu Lita. Tokoh Sansan mengajukan penawaran yakni meminta cuti kerja kepada majikannya, Bu Lita. Namun Bu Lita tidak langsung menyetujui permintaan karyawannya itu. Ia pun mengajukan penawaran yakni meminta Sansan tidak langsung cuti. Ia berharap 2 minggu lagi karyawannya itu tetap bekerja. Kemudian ia akan memberikan cuti selama 3 bulan.
Berdasarkan contoh dialog tersebut, maka dialog sejenis itu dinamakan negosiasi, yakni bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Dalam negosiasi, pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan itu dengan berdialog. Negosiasi dilakukan karena pihak-pihak yang berkepentingan perlu membuat kesepakatan mengenai persoalan yang menuntut penyelesaian bersama. Jadi, kegiatan negosiasi merupakan proses saat kedua belah pihak melakukan negosiasi untuk mencapai tujuan yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan elemen-elemen kompetisi dan kerjasama, serta termasuk yang ada di dalamnya. Suatu tindakan yang dilakukan saat melakukan negosiasi untuk mempengaruhi atau bekerja sama dengan orang lain dengan memiliki tujuan tertentu. A. Proses penetapan keputusan secara bersama antara beberapa pihak yang memiliki kepentingan berbeda. B. Suatu cara dalam menetapkan keputusan yang dapat disepakati oleh dua pihak atau lebih untuk mencukupi kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan. Pada dasarnya, di dalam negosiasi terdapat suatu perbedaan kepentingan di antara dua tokoh yang terlibat atau negosiator. Dengan negosiasi diharapkan perbedaan-perbedaan itu dapat dikompromikan sehingga pada akhirnya diperoleh kesepakatan. Meskipun demikian, negosiasi tidak selalu berujung pada kesepakatan. Mungkin saja yang terjadi kemudian adalah kegagalan karena masing-masing pihak tidak mencapai harapan-harapannya. Dalam contoh percakapan itu, Sansan sebagai negosiator satu memperoleh persetujuan untuk cuti selama 3 bulan walaupun berlaku 2 minggu kemudian. Gulita pun sebagai negosiator 2 terpenuhi kepentingannya karena Sansan mau untuk bekerja selama 2 minggu ke depan. Demikianlah contoh negosiasi atau teks negosiasi telah disampaikan, yaitu berupa dialog atau percakapan antara dua orang, Sansan dengan Gulita. Nah, untuk lebih memperjelas atau pemahaman kepada kita, cobalah dibuat contoh negosiasi, bisa berbentuk dialog atau berupa surat, ya, surat penawaran kepada pihak lain, sehingga kita bisa bekerja sama dengan suatu kantor atau suatu instansi resmi. Nah, untuk itu silahkan dicoba membuat contoh dari teks negosiasi. Selamat mengerjakan dan selamat memahami teks negosiasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.